balik lagi dengan saya Tin di sini. Kali ini saya akan mengajak Savaners untuk melihat progres pekerjaan yang telah kami lakukan di bulan Juni. Jadi langsung aja ke lokasi. Jadi Savaners, untuk memulai video progres bulan Juni ini kita akan mulai dari tipe stevia dulu. Tapi saya tidak akan sendiri untuk menjelaskan ini semua. Saya akan ditemani oleh Mas Amin. Silakan Mas Amin. Mas Amin. Ya. Selamat siang Savaners. Oh iya, jadi Mas Amin untuk tipe stevia ini udah bangun berapa unit ya? Nah, untuk stevia kita ini sekarang sudah yang lagi on track ya Mbak Kansa. Kebetulan kita ada kisaran 12 unit Mbak Kansa. Untuk di bagian belakang saya ini ada 7 unit. Untuk di belakang Mbak Kansa sendiri yang lagi on track itu ada 5 unit. 5 unit. Iya. Terus saya lihat di situ ada yang levelnya sama. Artinya apa itu? Nah, untuk yang levelnya sama itu kebetulan kan itu unit stevia yang C5 dan 6. Nah, kebetulan itu 2 unit itu dijadikan connecting. Jadi kayak 2 rumah dijadikan satu gitu Mbak. Bisa ya? Oh, bisa Mbak Kansa. Di sini tuh untuk yang connecting itu ada beberapa rumah sih sebenarnya. Cuma yang sekarang lagi on track itu ada C5 dan sama. Oke. Jadi boleh ya kita lihat ke sana? Monggo Mbak Kansa. Nah, jadi Mas Amin, kita udah di depan C5 C6 ya ini ya. Ya, benar. Terus untuk progres pembangunan C5 C6 ini udah ngerjain apa aja nih? Nah, untuk progres di unit C5 dan 6 ini kebetulan untuk presentasenya itu di kisaran 50-60%. Nah, untuk lantai 1 itu sudah memasuki pekerjaan ajian, jadi tukangnya itu ada di lantai 2 semua. Soalnya di lantai 2 itu ada pekerjaan plesteran. Tinggal nunggu pekerjaan plesteran sama pemasangan atap. Nanti cuma untuk per hari ini itu yang kita kerjakan itu plesteran dinding lantai 2. Jadi untuk bulan Juni sementara itu dulu ya? Untuk bulan Juni sementara kita di progres plesteran sih. Mungkinan untuk minggu depan kita sudah bisa pemasangan atap. Oke. Bisa ajak saya untuk lihat-lihat unit lain? Boleh. Untuk mau yang sana atau yang sana silakan. Oke, sana dulu ya. Oke, monggo ngaca. Nah, jadi Mas Amin ini kita lagi ada di area mana nih? Nah, untuk saat ini kita kebetulan sedang berada di blok C, di unit stevia. Untuk bloknya itu blok C8 sampai C14. Yang di ujung itu C14 ya? Nah, yang ujung sana itu C14. Nah, untuk progresnya yang sudah lumayan kelihatan itu di blok C8 sama C9. Nah, ini proses Nah, di sini kita sekarang melakukan proses pemasangan bata untuk lantai satunya. Ini C8 C9 ya? C8 C9. C9 masih proses di pemasangan bata lantai 1. Nah, di sini juga kita ada yang mungkin Savaners tanyakan ya. Oh iya, pasti. Kenapa maksudnya kok ditanyakan? Biasanya kok itu ada bata merah, ada bata putih. Sering banget itu. Nah, biasanya itu yang sering kita, kenapa Mas kok ada bata merah, ada bata putih? Iya. Nah, kita itu untuk bata merah kita gunakan untuk bagian dinding kamar mandi. Kenapa kok kita pakai di dinding kamar mandi? Karena kita meminimalisir adanya rembesan air. Karena di area kamar mandi kita biasanya kan mandi. Iya, pokoknya segala macam berkaitan dengan pekerjaan yang basah. Benar. Gitu. Makanya kita pakainya itu dindingnya pakai bata merah biar meminimalisir lah gitu. Iya. Nah, untuk finishingnya nanti kemungkinan pakai keramik dinding. Oke. Jadi jawaban Savaners sudah terjawab ya akhirnya ya. Karena Mas Amin tadi jelasin ya. Kita lanjut kemana lagi Mas? Mungkin kalau yang udah hampir jadi itu ada di blok belakangnya ini Pak Kansa. Oke, blok apa itu? Ada blok C19 sama C17. Oke, kita ke sana langsung. Monggo silakan. Nah, ini sekarang kita ada di mana ya Mas Amin? Nah, di sini sekarang kita kebetulan udah berada di unit stevia nomor C19 Pak. Oke. Nah, di sini itu ada beberapa pekerjaan dan cuma untuk pekerjaannya kita sekarang fokus di lantai 1. Nah, ada pekerjaan plesteran dinding sama pekerjaan penggalian septic tank di belakang. Oh iya, benar-benar. Ini dalam banget ya? Di sini jadi setiap rumah kita pakai septic tank sendiri. Oh, ini kira-kira dalamnya berapa ya? Untuk kedalaman septic tank itu kita pakai ukuran 2x1. Oh, setiap rumah nanti depan ada gini? Ada, jadi setiap rumah itu punya septic tank sendiri. Nah, untuk ukurannya itu kedalaman 220. Oke. 220, untuk panjang lebarnya itu 2x1 meter.
Oh iya, untuk progres fisik C19 ini sudah sampai mana? Udah ngerjain apa aja? Untuk progres fisiknya itu kita untuk lantai satunya kita proses pengerjaan plesteran dinding. Nah itu ada plesteran, ada pengemprotan. Oh, oke. Jadi ada dua proses sebelum untuk finishing di dinding itu. Kenapa kok kita pakai pengemprotan? Karena biasanya itu bata ringan biasanya untuk merekatkan bata ringan itu sebelum di plester langsung itu biasanya dilakukan pengemprotan dulu. Istilahnya kayak bikin lemnya dulu itu. Oh, jadi, iya benar. Soalnya banyak kejadian, bukan banyak sih, rata-rata kejadian kalau plesteran langsung dijadi bata putih terus langsung dijadikan plesteran itu lama-kelamaan ada Retak. kopong. Oh, jadi ada lepas. Jadi plesterannya itu lepas dari batanya, cuma tidak retak. Cuma lama-lama tetap ada keretakan pada akhirnya. Jadi Terus untuk lantai 2? Nah, kalau untuk lantai 2 itu kita sekarang sudah sampai pengeringan, tinggal menunggu pemasangan atapnya sih. Iya, oke. Cuma untuk plesterannya kita mulai dari lantai 1 nanti ke Baru lantai nanti 2. turun. Oke. Jadi bahkan sekarang kita sudah berada di unit C17. Nah, kebetulan di C17 ini untuk lantai satunya kita sudah finishing acian. Jadi plesterannya udah selesai, langsung diaci. Nah, untuk rangka atapnya kita sudah pasang di lantai 1 maupun di lantai 2. Tinggal pemasangan genteng. Untuk pemasangan genteng itu ada bagian, jadi kayak tukang-tukangnya itu ada yang bagian pasang genteng, ada yang bagian finishing, ada bagian cat, jadi ada beda-beda sendiri. Jadi nanti tinggal nunggu tukang gentengnya langsung nanti kepasang. Ini apa ya? Ini belakangnya apa? Nah, kalau di area belakang sini itu kita ada taman, Pak Anza, area outdoor tamannya jadi gini. Cuma untuk C17 ini kita by request. Jadi ada perubahan denah dari denah standar ke denah yang di request oleh owner. Apa aja sih anunya untuk requestnya itu? Kita itu penambahan kamar mandi di lantai 2 sama untuk area tengah itu kita bikin los. Jadi yang pertama itu ruang tengah itu hanya ada kayak lurus aja, terus ada kamar. Nah, di lantai 1 kita bikin los, gak ada kamar. Sekarang ini kita lagi di mana? Kita ada di ruang tengah. Oke. Udah ada di ruang tengah. Nah, itu kamarnya di mana? Kamarnya itu kita pindah ke belakang. Oh, sini. Yang sebelumnya itu harusnya area outdoor juga. Kita jadikan kamar. Jadi tamannya cuma jadi taman pojokan aja sih. Bisa request seperti itu ya nanti. Bisa. Kalau misalnya ada kalau Savaners yang ingin beli. Savaners yang ada perubahan ruangan itu bisa-bisa aja. Cuma yang kita tekankan yang nggak bisa rubah itu kita lebih ke fasad sih. Oh iya. Soalnya biar fasadnya itu tetap sehat. Iya benar-benar. Ini masalahnya saya lihat-lihat udah mau jadi nih. Nah, kebetulan untuk unit C2 ini sudah untuk progresnya kita sudah memasuki 80%. Oh, 80%. Oke. Untuk di lantai 2 maupun lantai 1 kita sudah melakukan tahap finishing. Tahap finishing yang nantinya akan dilanjutkan dengan pekerjaan lantainya yang masih belum sih. Untuk lantainya sendiri. Nah, di sini kita sudah berada di depan, di area depan. Ya. Di sini untuk area carport dan di sana itu area taman. Oke, ada tamannya. Ada tamannya untuk di bagian depan. Terus kalau finishing itu ngecat doang atau apa aja nih kalau finishing? Kalau untuk finishing itu kita ada electrical. Sebenarnya electrical itu nggak masuk di finishing sebenarnya, cuma kita pada di unit ini ada melakukan keterlambatan untuk pekerjaan elektrikalnya. Jadi elektrikalnya itu baru masuk sekarang. Harusnya itu sebelumnya lah itu. Oh iya. Nah, untuk finishingnya sendiri itu kita memasuki itu kayak benangan-benangan sudut gitu. Terus habis itu langsung diplamir. Cuma pelamirnya kita nunggu lantainya masuk dulu, Bang. Jadi lantai masuk nanti baru dicat karena biar kayak dindingnya itu nggak kotor lah nanti pas proses pemasangan lantai. Soalnya kan kita masukin keluar masuk material lah istilahnya. Jadi kayak biasanya ada kotor-kotor debu-debu lah, makanya biar gak kerja 2 kali nanti untuk pengecatannya itu kerjaannya itu habis pemasangan lantai. Ini di lantai 2 udah dicat ya? Untuk lantai 2 itu kita melakukan pengecatan dasar, Pak Kansa. Soalnya waktu itu kan kita masih kayak nyoba warnanya dulu gitu, takutnya nanti gak sesuai sama yang digambar. Jadi kita lakukan pengecatan dasar jadi udah dapat kodenya, jadi nanti yang lain tinggal ngikutin aja. Atau mungkin mau masuk di depan. Oh, boleh. Nah, ini di dalam ini udah melakukan progres apa ini? Udah melakukan kerjaan apa? Nah, untuk di lantai satunya sendiri kita sekarang itu ini ada dedel-dedelan untuk pemasangan kabel elektrikal nantinya.
Nah, untuk lantainya memang belakangan masih berantakan. Iya, berantakan. Misalnya ada material-material granit ini untuk lantai. Untuk lantai satunya sendiri itu masih kurang untuk di area pemasangan keramik dinding untuk kamar mandi lantai 1 sama lantai 2. Nah, untuk elektrikal itu sebagian yang di area dinding itu sudah masuk. Rata-rata udah masuk, tinggal nanti pemasangan lampunya aja. Oh iya. Pemasangan lampunya sama itu sih. Untuk di lantai itu memang rata-rata lebih ke elektrikal fokusnya sama lantai. Iya. Ini kamar mandi ya? Ya, ini lantai kamar. Terus ini apa ini ya? Nah, kalau ini area kamar. Nah, untuk denanya kebetulan sama, hampir sama kayak di C17 makan saya tadi. Oh iya. Jadi di sini juga by request sama owner. Cuma di sini bedanya kita ada penambahan jacuzzi. Oh, boleh lihat? Boleh, monggo. Ini untuk jacuzzinya ya? Nah, di sini kita jacuzzinya di sini makan saya. Oh, Jadi kayak owner itu mintanya area yang meskipun kayak outdoor yang sebelumnya itu dibikin buat area berendam istilahnya gitu. Kalau standarnya itu outdoor itu isinya apa? Kalau standarnya itu sebenarnya kita taman aja sih, area hijau aja. Ya. Cuma di sini kita jadikan kamar sama area jacuzzi untuk berendam pribadi sih. Soalnya memang beradanya di dalam kamar. Jadi untuk misalnya ada pembeli yang pengen tipe stevia, tapi kan tipe stevia standarnya nggak ada ya? Standar. Bisa request? Bisa. Kalau private pool bisa? Bisa juga lah. Oh, Tergantung nanti kan kita juga mengikuti request dari klien owner. Yang penting requestnya itu tidak sampai merubah fasa itu aja sih. Kalau ini area apa ini? Kalau ini kita ke kamar untuk lantai 1. Jadi untuk area jacuzzinya itu kebetulan untuk private sih sebenarnya. Jadi kayak di dalam kamar. Oke, bisa ya. Kalau misalnya jacuzzinya nggak di sini tuh bisa? Bisa aja sebenarnya. Cuma nanti kan tinggal menyesuaikan bentuk kamarnya dan ruang-ruangannya lagi. Nah, itu tadi Savaners update progres pembangunan tipe stevia di bulan Juni. Dan terima kasih Mas Amin udah nemenin saya dan bantu saya jelasin setiap unit sudah sampai mana. Siap. Mungkin saya lebih lanjut kerja lagi. Boleh, silahkan semangat ya Mas Amin. Jadi kita langsung ke tipe verbena ya. Sekarang saya lagi ada di depan tipe verbena blok B1. Nah, saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani Mas Alik. Jadi, bentar saya panggil Mas Alik dulu. Nah, ini dia Mas Alik ya. Jadi Mas Alik, saya mau nanya, ini untuk progres B1 pengerjaannya sudah sampai mana ya? Udah apa aja nih yang dikerjain? Untuk struknya udah selesai, Mbak. Mungkin kalau detailnya mungkin kita bisa cek ke dalam mungkin. Oke, boleh saya ke dalam? Boleh. Oh iya, oke. Nah, untuk B1 ini di bulan Juli udah ngerjain apa aja ya? Ya, jadi untuk progres B1 ini, Mbak, untuk struktur kolom sudah semua, terus untuk bata ringan sudah terpasang semua. Tinggal backing kanopi dan juga sekarang lagi pemasangan atap. Untuk atapnya pakai baja ringan, Mbak. Oke, jadi kalau untuk persentase B1 ini udah berapa persen kira-kira? Kalau dari persentase kurang lebih sesuai dari kurva S itu sekitar 60%-an, Mbak. Oke. Kita lihat-lihat unit lain yuk, Mas. Boleh. Tipe verbena ini. Boleh, ayo. Oke. Sekarang Mas Alik, kita ada di mana ya ini? Ya, jadi sekarang bahkan kita lagi berada di unit B8, ini B7, dan yang paling ujung itu B6. Oke, jadi di sini ada 3 unit ya. Saya lihat ini progresnya udah bangun semua. Untuk B8 ini progresnya udah sampai mana ya? Kerjaan apa? Jadi untuk B8 itu pekerjaan acian udah di lantai 1, terus sisa tinggal di lantai 2. Oke. Kemudian pemasangan perancah dan juga scaffolding untuk memasang atap. Dan sekarang juga masuk pekerjaan atap. Cuman untuk bata pemasangan dinding bata itu di lantai 2 belum sepenuhnya lunas. Oke. Jadi untuk persentase pembangunan di B8 ini udah berapa persen? Ya, kalau dilihat-lihat mungkin sekitaran 64 lah. Oke. 64%. Oke. Kita lanjut ke B7 ya Mas ya. Boleh.
Ini untuk B7 progresnya udah ngerjain apa aja ya Mas? Ya, untuk B7 sekarang ini sudah sampai pada tahap pengerjaan atap di kamar mandi, kemudian juga sampai atap di lantai 2, Mbak. Untuk plesteran juga sudah semua. Cuman untuk sama seperti B8 tadi, untuk pemasangan dinding masih belum sepenuhnya lunas. Terus untuk persentase pembangunan di B7 ini udah berapa persen? Kalau untuk persentase yang saya lihat ini kurang lebih 62%. Oke, makasih. Oke, untuk yang terakhir ini B6, Mbak. Monggo kalau mau lihat. Oke. Ya, sekarang kita udah sampai di unit terakhir B6. Jadi untuk B6 ini progres di bulan Juni pengerjaannya udah ngerjain apa aja? Ya, untuk di B6 ini sekarang lagi pemasangan dinding dan juga kolom di lantai 2. Untuk plesteran masih belum, pekerjaan plesteran lantai 1, 2 juga belum. Kemudian pekerjaan atap itu juga masih belum. Terus untuk persentase progresnya ini udah berapa persen? Untuk persentase dari B6 yang saya lihat ini kurang lebih sekitaran 54%. Ya, untuk selanjutnya kita lagi berada di unit B11, Mbak. Di depan B1 tadi. Jadi untuk B11 ini progresnya udah ngerjain apa aja nih? Nah, untuk B11 ini sekarang udah di tahap pengerjaan pasangan atap baja ringan. Untuk dinding sudah lunas semua dan juga struktur sudah semua. Tinggal atap, habis itu mungkin lanjut kelistrikan dan juga arsitektur. Kalau untuk B11 ya nih ya? Ya. Persentasenya pengerjaannya ini udah berapa persen? Kalau untuk B11 dilihat-lihat dari struktur sudah hampir semuanya selesai. Kurang lebih sekitaran 58%, Mbak. Nah, Savaners tadi kita udah lihat area tipe verbena. Sekarang kita akan berpindah ke tipe area Edelweiss. Tapi sebelum itu, terima kasih Mas Alik udah nemenin saya keliling-keliling tipe verbena ini. Kalau mau lanjut kerjanya silahkan ya Mas ya. Ya, siap. Makasih ya Mas ya. Makasih. Langsung aja kita menuju ke Edelweiss. Nah, Savaners, kalau tadi kita udah menelusuri area verbena, sekarang kita lagi di type paling besar yaitu type Edelweiss. Sekarang ikutin aku ketemu sama Mbak Dini, arsitek kita, untuk menanya-nanyakan progres dan persentase unit-unit yang ada di Savana. Jadi Mbak Dini, untuk tipe Edelweiss A11 ini progresnya udah sampai mana ya? Pembangunannya udah sampai mana? Ini Udah lagi bangun apa aja? pekerjaan plesteran ya, sama yang di lantai atas itu pengerjaan acian, dan kira-kira ini udah 60% sih. Banyak ya udah. Udah mau jadi ya kira-kira. Ya, mungkin Mbak kalau mau lihat-lihat ke dalam bisa ikut saya. Boleh banget ya. Nah ini Mbak, ini lagi master. Oke. Oh, di sini ada kolam renang juga ya? Ya, jadi ini kita di sini tuh bisa request, bisa kita beri kolam renang. Kalau itu ukuran 7 kali 2 meter Mbak ya, lebarnya 2 meter dan panjangnya 7 meter. Oh gitu ya Mbak. Oke, Ya. jadi kita langsung pindah ke unit lainnya aja. Jadi ikutin kita terus ya. Nah, Savaners, sekarang kita udah ada di depan unit tipe Edelweiss A14. Sekarang aku mau nanya ke Mbak Dini, kerjaan apa aja sih Mbak yang udah dikerjakan di tipe A14 ini? Ya, ini bisa kita lihat ya di sini tuh lagi pengerjaan batu alam. Ya. Ini yang di depan ini Mbak. Dan di dalam itu juga ada pengerjaan jacuzzi mungkin. Mbak Asa mau lihat? Boleh banget. Yuk. Loh, tadi di blok A11 kolam renang ya, kok di sini jacuzzi ya? Oh, jadi di sini tuh kita bisa custom kan. Jadi kita bisa private pool ataupun jacuzzi sesuai keinginan klien. Oh, kita jadi bisa milih sesuka kita ya? Bisa. Oke. Nanti tinggal kita kerjakan desainnya terus pengerjaannya. Keren juga ya. Berarti nanti aku juga kalau mau punya rumah kesini aja mending. Boleh saja. Nah, saya lihat-lihat ini udah ada tangga nih ke lantai 2 ya ini. Iya, Kita betul. bisa nggak kalau mau lihat ke lantai 2? Tuh Mbak, ini maksudnya masih banyak alat-alat pak tukang ya Mbak ya. Dan di atas juga lagi pengerjaan acian. Jadi mungkin kita bisa lihat-lihat dulu di lantai 1 aja. Oke, boleh deh, nggak apa-apa.
Oh iya Mbak Dini, kalau saya lihat dari sini nih, saya lihat ada tangga itu ya. Itu tangga menuju rooftop atau apa ya? Iya Mbak, jadi di sini di unit ini tuh kita ada rooftopnya. Jadi kalau misalnya ada pembeli atau calon pembeli yang ingin membeli properti di sini, misalnya di tipe lain itu bisa request tambah rooftop nggak ya? Bisa, jadi untuk bagi klien yang mau beli di sini itu bisa custom, bisa rooftop ataupun jacuzzi seperti yang di lantai 1 tadi. Oh iya, oke. Terus jadi kalau untuk unit A14 ini sendiri persentase pembangunannya sudah sampai berapa persen? Kalau untuk A14 ini kira-kira 75% lah ya. Udah mau selesai ya? Iya. Jadi makasih ya Mbak Dini udah nemenin saya keliling-keliling mau jelaskan saya progres tipe Edelweiss di bulan Juni ini. Oke Mbak, saya mau lanjut desain dulu ya. Oh iya, silahkan banget. Jadi itu ya Savaners untuk progres pembangunan bulan Juni ini. Saya pamit undur diri dulu. Jadi nantikan video-video kami berikutnya.